Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek analisa perancangan sistem informasi akuntansi dengan studi kasus pelayanan tempat fitness. Saya Ken Galuh Kandicita Resmi dengan NIM 111880157 ingin mempresentasikan tentang activity diagram. Dimulai dari penjaga. Penjaga melayani pendaftaran fitness dan info persyaratan. Lalu, pelanggan umum melakukan pendaftaran. Jika ia member, ia mengisi form data member. Jika tidak, mengisi form data pelanggan umum. Lalu penjaga menerima form pendaftaran dan menginput data dari pelanggan umum dan member. Lalu penjaga menyiapkan rincian pembayaran. Lalu pelanggan umum membayar pendaftaran saat ini. Jika ia member, maka ia membayar uang pendaftaran per periode. Lalu penjaga menerima uang pembayaran, lalu memberikan struk pembayaran kepada pelanggan umum, lalu pelanggan umum menerima struk, lalu stop. Dan memberikan kartu member kepada member dan member menerima kartu member, lalu stop. Lalu mengelola laporan pendaftaran. Dan instruktur menerima laporan data, lalu stop. Dan pemilik tempat fitness menerima laporan data, lalu stop. Lalu, penjaga mengelola laporan transaksi dan memberikan kepada pemilik tempat fitness. Lalu, pemilik menerima laporan transaksi, lalu stop. Nama saya Mira Tania dengan NIM 111880020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Dalam use case diagram pelayanan fitness, terdapat dua aktor, yakni penjaga dan juga pemilik. Penjaga dapat membuat laporan. Kemudian penjaga juga dapat mengolah data penjaga. Selain itu, penjaga dapat mengolah data member, mengolah data pelanggan umum, mengolah data instruktur, serta mengolah transaksi pembayaran yang terjadi. Semuanya dilakukan dengan penjaga harus melakukan login sistem terlebih dahulu, sedangkan pemilik hanya dapat melihat laporan yang sebelumnya sudah dibuat oleh penjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fatika Salsabila, NIM 1118049. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang desain database, khususnya spesifikasi file. Yang pertama itu ada spesifikasi file penjaga. Yang pertama ada nama file, yaitu penjaga. Fungsinya untuk menyimpan data penjaga. Akronimnya penjaga .myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya index sequential, akses filenya random, panjang recordnya 126 karakter, kunci fieldnya ID penjaga, softwarenya MySQL. Selanjutnya di sini ada tabelnya. Yang pertama ada ID penjaga, akronimnya yaitu ID penjaga, tipe datanya char, panjangnya 5, keterangannya primary key. Selanjutnya password, akronimnya password, tipe datanya varchar, panjangnya 6. Nama penjaga, akronimnya NM penjaga, tipe datanya varchar, panjangnya 5. Elemen datanya jenis kelamin, akronimnya JNS kelamin, tipe datanya varchar, panjangnya 10. Elemen data tanggal lahir, akronimnya TGL lahir, tipe datanya date. Elemen datanya alamat, akronim alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Selanjutnya elemen datanya telepon, akronimnya telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Elemen datanya email, akronimnya email, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Elemen datanya status, akronimnya status,
tipe datanya varchar, panjangnya 10. Selanjutnya ada spesifikasi file instruktur. Di sini ada nama filenya instruktur, fungsinya untuk menyimpan data instruktur, akronimnya instruktur.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 81 karakter, kunci filenya ID, instruktur, softwarenya MySQL. Selanjutnya juga ada tabel. Yang pertama ada elemen datanya ada instruktur, akronimnya ID instruktur, tipe datanya char, panjangnya 5, keterangannya primary key. Elemen datanya nama instruktur, akronimnya NM instruktur, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Selanjutnya elemen datanya jadwal, akronimnya jadwal, tipe datanya char, panjangnya 6. Selanjutnya elemen datanya alamat, akronimnya alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Selanjutnya elemen datanya telepon, akronimnya telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Selanjutnya yang ketiga ada spesifikasi file transaksi. Pertama ada nama filenya itu transaksi, fungsinya untuk menyimpan data transaksi, akronimnya transaksi.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 48 karakter, kunci filenya no transaksi, softwarenya MySQL. Selanjutnya juga ada tabel. Yang pertama elemen datanya itu ada nomor no transaksi, akronimnya no transaksi, tipe datanya char, panjangnya 8, keterangannya primary key. Selanjutnya elemen datanya nama, akronimnya nama, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Elemen datanya tanggal, akronimnya tanggal, tipe datanya date. Elemen datanya jam, akronimnya jam, tipe datanya time. Elemen datanya bayar, akronimnya bayar, tipe datanya integer, panjangnya 15. Selanjutnya ada spesifikasi file member. Yang pertama, nama filenya itu member, fungsinya untuk menyimpan data member, akronimnya member.myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 75 karakter, kunci filenya ID member, softwarenya MySQL. Selanjutnya ada tabel, elemen data, ada ID member, akronimnya ID member, tipe datanya char, panjangnya 5, keterangannya primary key. Selanjutnya elemen datanya nama member, akronimnya NM member, tipe datanya varchar, panjangnya 25. Elemen datanya alamat, akronimnya alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Elemen datanya no telepon, akronimnya telepon, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Oke, selanjutnya yang terakhir ada spesifikasi file pelanggan umum. Di sini ada nama filenya pelanggan umum, fungsinya untuk menyimpan data pelanggan umum, akronimnya pelanggan digabung pelanggan umum .myd, tipe filenya master, media filenya hard disk, organisasi filenya indeks sequential, akses filenya random, panjang recordnya 75 karakter, kunci filenya ID umum, softwarenya MySQL. Selanjutnya juga ada tabel, elemen datanya itu ada ID umum, akronimnya ID umum, tipe datanya char, panjangnya 5 dan keterangannya primary key. Selanjutnya elemen datanya nama, akronimnya nama, tipe datanya varchar,
panjangnya 25, elemen datanya alamat, akronimnya alamat, tipe datanya voucher, panjangnya 30, elemen datanya telepon, akronimnya telepon, tipe datanya voucher, dan panjangnya 15. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Nama saya Ahmad Ibrahim dengan NIM 1118851. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Di sini ada 6 tabel. Yang pertama itu tabel penjaga, yang kedua tabel instruktur, yang ketiga tabel tabel pelanggan umum, yang keempat itu tabel member, yang kelima itu tabel transaksi, yang keenam itu tabel menu utama. Nah, untuk tabel penjaga, atributnya yaitu ID penjaga, password, nama penjaga, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, telepon, email, dan status. Untuk operasinya sendiri bisa isi, bisa lihat, bisa simpan, bisa edit, bisa hapus. Untuk tabel instruktur, atributnya yaitu ID instruktur, nama instruktur, jadwal, alamat, dan telepon. Untuk operasinya sendiri bisa isi, bisa lihat, bisa simpan, bisa edit, bisa hapus. Nah, untuk tabel pelanggan umum, atributnya yaitu ID umum, nama, alamat, dan telepon. Untuk operasinya sendiri bisa isi, bisa lihat, bisa simpan, bisa edit, bisa hapus. Untuk tabel member yaitu atributnya ID member, nama member, alamat, dan telepon. Operasinya sendiri bisa isi, bisa lihat, bisa simpan, bisa edit, bisa hapus. Nah, untuk tabel transaksi atributnya yaitu nomor transaksi, nama, tanggal, jam, dan bayar. Untuk operasinya sendiri bisa isi, bisa lihat, bisa simpan, bisa edit, bisa hapus. Nah, tabel menu utama ini kenapa di sini ada atributnya penjaga, transaksi, member, pelanggan umum, instruktur? Karena nantinya itu si penjaga itu hanya untuk membuka menu utama. Nah, di sini menjelaskan operasinya yaitu menampilkan menu utama, hanya untuk menampilkan menu utama. Nah, nanti kalau si penjaga si pelanggan umum atau si member ini pengen melihat tabel instruktur, bisa untuk melakukan transaksi atau untuk melayani atau membuka, bisa melalui menu utama. Ya. Perkenalkan, saya Diananda Putri dengan NIM 1118002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sequence diagram penjaga. Yang pertama adalah simpan data penjaga. Pengguna di sini bisa kita sebut dengan penjaga, kemudian akan berinteraksi dengan objek yang terdiri dari menu utama, form penjaga, kontrol data, dan data penjaga. Jadi, sebelum penjaga tersebut masuk ke dalam form penjaga tersebut harus masuk dulu ke dalam menu utama dengan tampilkan menu utama, lalu pilih form penjaga. Itu menu utama akan menutup dirinya sendiri dan akan menampilkan form penjaga. Lalu form penjaga tersebut akan menampilkan data penjaga. Setelah itu si penjaga akan isi data penjaga tersebut. Setelah mengisi data penjaga, data tersebut akan masuk ke dalam kontrol data. Jadi di sini akan dikontrol dulu di kontrol data ini. Setelah itu akan masuk ke dalam data penjaga. Jadi di sini tuh seperti database dan data tersebut akan tersimpan. Lalu dari data penjaga akan mengirim sebuah interaksi kepada kontrol data dengan pesan data penjaga tersimpan. Lalu dari kontrol data juga akan mengirim pesan ke dalam form penjaga bahwa data penjaga tersimpan. Setelah itu dari form penjaga juga akan mengirim pesan ke si penjaga tersebut yang berisi data sukses disimpan. Setelah itu untuk penyimpanan data penjaga sudah selesai. Oke, setelah tadi kita melakukan simpan data penjaga, di sini juga ada edit data penjaga. Jadi untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti yang pertama tadi, yaitu pertama-tama tampilkan menu utama,
Setelah itu pilih from penjaga, lalu menu utama akan menampilkan from penjaga. Setelah itu from penjaga akan menampilkan data penjaga, dan si penjaga ini akan mengubah atau mengedit data yang ingin diedit. Setelah itu data penjaga diedit masuk ke kontrol data. Lalu dari kontrol data akan masuk ke dalam objek data penjaga. Di sini data yang sudah diedit tadi akan tersimpan. Dari objek data penjaga akan mengirim sebuah interaksi kepada kontrol data bahwa data tersebut sudah diedit. Setelah itu dari kontrol data juga akan mengirim pesan dengan pesan data sudah diedit juga. Nah, setelah itu juga dari from penjaga akan mengirim pesan juga kepada si pengguna ini atau si penjaga ini, yaitu dengan pesannya data penjaga berhasil diedit. Untuk pengeditan data penjaga sudah selesai. Untuk yang terakhir di sequence diagram penjaga ini adalah hapus data penjaga. Di sini untuk langkah-langkahnya itu sama banget sama yang sebelumnya, yang edit data penjaga. Yang membedakan adalah kalau yang tadi itu kita mencari data tersebut untuk diedit, kalau yang sekarang itu kita mencari data tersebut untuk dihapus. Jadi hanya itu aja yang membedakan. Selanjutnya adalah sequence diagram instruktur. Pertama, ada simpan data instruktur. Langkahnya pertama, tampilkan menu utama. Setelah itu pilih from instruktur. Lalu menu utama akan menutup from tersebut dan akan menampilkan from instruktur kepada pengguna. Setelah itu di dalam from instruktur akan menampilkan data instruktur dan pengguna akan mengisi data instruktur tersebut. Setelah datanya diisi, akan masuk ke dalam kontrol data. Setelah masuk di dalam kontrol data, data yang sudah disimpan itu akan masuk ke dalam data instruktur. Setelah itu, data instruktur akan memberi interaksi kepada kontrol data bahwa data instruktur tersimpan. Lalu dari kontrol data pun akan memberi pesan ke dalam from instruktur juga, data instruktur tersimpan. Setelah itu, si pengguna akan mendapat pesan dari from instruktur bahwa data sukses disimpan. Ini adalah edit data instruktur. Pertama-tama, tampilkan menu utama, lalu pengguna akan memilih from instruktur. Setelah itu, menu utama akan menutup from tersebut dan langsung menampilkan from instruktur. Lalu di dalam from instruktur akan menampilkan data instruktur dan pengguna akan melakukan pengubahan atau edit data instruktur. Setelah selesai diedit, data tersebut akan masuk ke dalam kontrol data. Dari kontrol data, data tersebut masuk ke dalam objek data instruktur. Di data instruktur tersebut, data yang sudah diedit tersimpan. Setelah dari data instruktur, akan memberi interaksi kepada kontrol data, yaitu data sudah diedit. Lalu dari kontrol data pun akan memberi pesan ke dalam from instruktur bahwa data tersebut sudah diedit. Dan pengguna juga akan mendapat pesan dari from instruktur bahwa data instruktur berhasil diedit. Untuk selanjutnya adalah hapus data instruktur. Untuk langkah-langkahnya itu sama persis sama yang tadi sebelumnya, edit data instruktur. Yang membedakan kalau edit data instruktur itu kita mencari data tersebut untuk diedit atau diubah. Sedangkan kalau untuk hapus data instruktur tersebut, kita cari datanya untuk dihapus. Selanjutnya adalah sequence diagram transaksi. Yang pertama ada simpan data transaksi. Langkahnya tampilkan menu utama, lalu pilih from transaksi, dan menu utama akan menutup from tersebut dan menampilkan from transaksi. Setelah itu, from transaksi akan menampilkan data transaksi dan pengguna akan mengisi data transaksi tersebut. Lalu, data transaksi tersebut akan masuk ke dalam kontrol data dan akan tersimpan di dalam data transaksi. Jika data transaksi tersimpan, objek data transaksi akan berinteraksi kepada kontrol data bahwa data transaksi telah tersimpan. Lalu, kontrol data pun akan memberi pesan kepada from transaksi bahwa data transaksi tersebut tersimpan. Pengguna pun akan mendapat pesan dari from transaksi yang berisi data sukses disimpan. Dan selanjutnya, edit data transaksi. Yang pertama, tampilkan menu utama.
Lalu pilih from transaksi, setelah itu menu utama akan menutup from tersebut dan menampilkan from transaksi kepada pengguna. Setelah itu, from transaksi akan menampilkan data transaksi dan pengguna pun akan mengedit data transaksi tersebut. Setelah diedit, data tersebut akan masuk ke dalam kontrol data dan data tersebut akan tersimpan di dalam objek data transaksi. Itu objek data transaksi akan memberikan interaksi kepada kontrol data bahwa data sudah berhasil diedit. Lalu, kontrol data pun akan memberi pesan kepada from transaksi bahwa data sudah diedit dan pengguna pun mendapatkan pesan dari from transaksi yang berisi data transaksi berhasil diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rizky Febrianti, kelas 11 IPA 01, NIM 11190248. Saya akan menjelaskan tentang sekuen diagram untuk hapus transaksi. Di sini ada data pengguna. Data pengguna ini adalah data penjaga. Berinteraksi kepada objek untuk menu utama, from transaksi, kontrol data, data transaksi. Yang ini merupakan bagian dari sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk ke dalam from transaksi, penjaga harus masuk ke menu utama. Setelah itu pilih from transaksi. Pada saat dipilih from transaksi, menu utama ini akan menutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan from transaksi untuk penjaga. Otomatis akan muncul from transaksi. Nah, pada saat from transaksi muncul, langsung akan tampil. Kemudian penjaga hapus data transaksi. Dan kemudian data itu masuk dulu ke kontrol data. Sebelum masuk ke filenya sendiri, setelah dikontrol lalu dihapus data transaksi. Lalu data transaksi dihapus di dalam database-nya. Kemudian kalau sudah dihapus ke dalam database-nya, maka bentuk dari luarannya berupa data sudah disimpan. Kontrol data memberi pesan juga ke from transaksi bahwa data sudah dihapus. Dan from transaksi penjaga baru, bentuk teks data transaksi berhasil dihapus. Di sini juga ada sekuen diagram cetak laporan transaksi. Data pengguna ini adalah data penjaga, berinteraksi kepada objek untuk menu utama, from laporan transaksi, kontrol data. Semua ini merupakan bagian dari sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk ke dalam from laporan transaksi, pengguna harus masuk ke menu utama. Setelah itu pilih laporan transaksi. Pada saat pilih laporan transaksi akan menutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan laporan transaksi untuk penjaga. Otomatis akan muncul from laporan transaksi. Pada saat from laporan transaksi muncul, dia akan tampil. Kemudian penjaga cetak laporan transaksi, lalu data masuk kontrol data sebelum masuk file dirinya sendiri. Setelah dikontrol, lalu laporan transaksi dicetak dan dikatakan selesai. Lalu maka bentuk data laporannya berupa data sudah dihapus. Sekuen diagram untuk simpan data member. Di sini ada data pengguna. Data pengguna ini adalah data penjaga, berinteraksi kepada objek untuk menu utama, from member, kontrol data, data member. Yang ini merupakan bagian dari sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk di dalam from member, penjaga harus masuk ke menu utama terlebih dahulu. Setelah itu, pilih from member. Pada saat dipilih from member, menu utama ini akan menutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan from member untuk penjaga. Otomatis akan muncul from member. Nah, pada saat from member muncul, langsung akan tampil. Kemudian penjaga isi data member. Dan kemudian data itu masuk dulu ke kontrol data sebelum masuk filenya dirinya sendiri. Setelah dikontrol, lalu simpan data member. Lalu data member disimpan ke dalam database-nya.
Kemudian kalau sudah disimpan ke dalam database-nya, maka bentuk dari luarannya berupa data member disimpan. Kontrol data memberi pesan juga ke from member bahwa data sudah disimpan, dan from member penjaga baru bentuk teks data member sukses disimpan. Di sini ada sequence diagram untuk edit data member. Nah, data pengguna ini adalah data penjaga berinteraksi kepada objek untuk menu utama from member, kontrol data, data member. Yang ini merupakan bagian dari sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk ke dalam from member, penjaga harus masuk ke menu utama. Setelah itu, pilih from member. Pada saat dipilih from member, menu utama ini akan menutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan from member untuk penjaga. Otomatis akan muncul from member. Nah, pada saat from member muncul, dia langsung akan tampil. Kemudian penjaga edit data member. Dan kemudian data itu masuk dulu ke kontrol data sebelum masuk ke file dirinya sendiri. Setelah dikontrol, lalu edit data member. Lalu data member diedit ke dalam database-nya. Kemudian kalau sudah disimpan ke dalam database-nya, maka bentuk dari luarannya berupa data member sudah diedit. Kontrol data memberi pesanan juga ke from member bahwa data sudah diedit. Dan from member penjaga baru bentuk teks data member berhasil diedit. Di sini juga ada sequence diagram untuk hapus data member. Nah, data pengguna ini adalah data penjaga berinteraksi kepada objek untuk menu utama, from member, ada kontrol data, data member. Yang ini merupakan bagian dari sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk di dalam from member, penjaga harus masuk ke menu utama terlebih dahulu. Setelah itu, pilih from member. Pada saat dipilih from member, menu utama ini akan nutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan from member untuk penjaga. Otomatis akan muncul from member. Nah, pada saat from member muncul, langsung akan tampil. Kemudian penjaga hapus data member. Dan kemudian data itu masuk dulu ke kontrol data sebelum masuk ke filenya dirinya sendiri. Setelah dikontrol, lalu hapus data member. Lalu data member dihapus ke dalam database-nya. Kemudian kalau sudah dihapus ke dalam database-nya, maka bentuk dari luarannya berupa data member sudah dihapus. Kontrol data memberi pesan juga ke from member bahwa data sudah dihapus. Dan from member penjaga baru bentuk teks data member berhasil dihapus. Di sini ada sequence diagram untuk simpan pelanggan umum. Data pengguna ini adalah data penjaga berinteraksi kepada objek untuk menu utama, from pelanggan umum, kontrol data, data pelanggan umum. Yang ini merupakan dari bagian sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk ke dalam form pelanggan umum, penjaga harus masuk ke menu utama. Setelah itu pilih from pelanggan umum. Pada saat dipilih from pelanggan umum, menu utama ini akan menutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan from pelanggan umum. Untuk menjaga, otomatis akan muncul from pelanggan umum. Nah, pada saat from pelanggan umum muncul, langsung akan ditampilkan. Kemudian penjaga isi pelanggan umum. Dan kemudian data ini masuk dulu ke kontrol data sebelum masuk ke file dirinya sendiri. Setelah dikontrol, lalu simpan data pelanggan umum. Lalu data disimpan ke dalam database-nya. Kemudian kalau sudah disimpan ke dalam database-nya, maka bentuk dari luarannya berupa data pelanggan umum disimpan. Kontrol data memberi pesan
juga ke form pelanggan umum bahwa data pelanggan umum tersimpan. Dan form pelanggan umum penjaga baru bentuk teks data sukses disimpan. Di sini ada sekuen diagram untuk edit pelanggan umum. Data pengguna ini adalah data penjaga berinteraksi kepada objek untuk menu utama, form pelanggan umum, kontrol data pelanggan umum. Yang ini merupakan bagian dari sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk ke form pelanggan umum, penjaga harus masuk ke menu utama terlebih dahulu. Setelah itu, pilih form pelanggan umum. Pada saat dipilih form pelanggan umum, menu utama ini akan menutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan form pelanggan umum. Form pelanggan umum untuk penjaga otomatis akan muncul form pelanggan umum. Nah, pada saat form pelanggan umum muncul, langsung akan tampil. Kemudian penjaga edit data pelanggan umum. Dan kemudian data itu masuk dulu ke kontrol data sebelum masuk dirinya sendiri. Setelah dikontrol, lalu edit data pelanggan umum. Lalu data diedit ke dalam database-nya. Kemudian kalau sudah diedit ke dalam database-nya, maka bentuk dari luarannya berupa data pelanggan sudah diedit. Kontrol data memberi pesan juga ke form pelanggan umum bahwa data pelanggan sudah diedit. Dan form pelanggan umum penjaga baru bentuk teks data pelanggan umum berhasil diedit. Nah, di sini juga ada sekuen diagram untuk hapus pelanggan umum. Di sini ada data pengguna. Data pengguna ini adalah data penjaga berinteraksi kepada objek untuk menu utama, form pelanggan umum, kontrol data pelanggan umum. Yang ini merupakan bagian dari sistem di dalamnya. Jadi ketika si penjaga masuk ke dalam form pelanggan umum, penjaga harus masuk ke menu utama. Setelah itu, pilih form pelanggan umum. Pada saat dipilih form pelanggan umum, menu utama ini akan menutup dirinya sendiri. Kemudian akan menampilkan form pelanggan umum untuk penjaga, otomatis akan muncul form pelanggan umum. Nah, pada saat form pelanggan umum muncul, langsung akan ditampilkan. Kemudian penjaga hapus data pelanggan umum, dan kemudian data itu masuk dulu ke kontrol data sebelum masuk ke file dirinya sendiri. Setelah dikontrol, lalu dihapus data pelanggan umum, lalu data dihapus ke dalam database-nya. Terus kemudian kalau sudah dihapus ke dalam database-nya, maka bentuk dari luarannya berupa data pelanggan umum sudah dihapus. Kontrol data memberi pesan juga ke form pelanggan umum bahwa data pelanggan umum data sudah dihapus. Dan form member penjaga baru bentuk teks data pelanggan umum berhasil dihapus. Nama saya Nuranisa Nini, nomor induk mahasiswa 111800022. Akan menjelaskan tentang deployment diagram. Deployment pelayanan fitness. Pertama-tama kita masuk ke database dulu, database MySQL. Jadi database MySQL ini secara umum itu bagi kalangan orang awam artinya ini sebagai mengakses data. Terus khususnya untuk data yang memiliki basis relasional, tentu saja dalam komputer. Nah, terus nanti kalau udah kita dari database SQL, langsung kita connect ke web aplikasi atau pelayanan fitness. Di situ kita langsung kalau misalnya mau ngecek web service ini ada apa aja gitu. Sedangkan kalau web service sendiri ini artinya adalah sekumpulan data gitu. Jadi kayak misalnya kita pengen ngecek, oh di web service-nya ada pelayanan ini gitu. Contoh kayak bikin member dan lain-lain semacamnya kayak gitu. Terus
kita bisa connect, abis dari connect web service kita bisa langsung balik lagi ke web aplikasi untuk pelayanan fitnessnya. Terus kita konekin lagi ke XMPP. Nah, kalau di XMPP ini ada tampilan CSS plus JavaScript. CSS plus JavaScript sendiri itu kayak menentukan layout, style, serta keselarasan halaman websitenya. Jadi biar sama, seimbang. Terus kalau JavaScript sendiri adalah menyempurnakan tampilan dalam sistem halaman web. Jadi nggak ada yang mencong ke kanan, nggak ada yang mencong ke kiri, kayak gitu. Kalau web browser sendiri itu kayak buat ngecek browsernya apa, namanya apa, HTML-nya apa, kayak gitu. Terus nanti di sini kita bisa konekin lagi ke HTTP-nya ke client workstation. Nah, itu ada di tampilan browser. Kalau client workstation ini misalnya kayak mempunyai jaringan atau aplikasi jaringan, software jaringan. Jadi kayak untuk menghubungkan ke suatu jaringan. Terus biasanya dia nggak membutuhkan hard disk sih. Jadi karena data yang dapat disimpan ini, yang pengen kita simpan, dapat diletakkan di server, kayak gitu. Terus nanti tinggal masuk ke tahap terakhir, ke device atau printer. Jadi kita tinggal ngeprint. Oh, ini tuh datanya udah selesai yang tadi kita data. Dari misalnya kita masuk dari database, SQL, terus kita connect lagi ke web aplikasi, web service. Udah kayak gitu nanti kita masuk lagi ke connection XMPP, CSS plus JavaScript, terus masuk lagi ke web browser, dikonekin lagi ke client workstation atau web browsernya, masuk ke web browser, baru ke printer, nanti tinggal kita cetak gitu. Presentasi dari kelompok 1, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.